Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Putri Ramadhani. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Telaah Materi IPA kelas 4 di SD atau MI. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam merencanakan pembelajaran IPA kelas 4, seorang guru harus memiliki kompetensi kemampuan, yaitu mampu mendeskripsikan tujuan atau kompetensi pembelajaran, mampu memilih atau menentukan materi, mampu mengorganisir materi pembelajaran, mampu menentukan metode atau strategi pembelajaran, mampu menentukan sumber belajar, media, alat peraga pembelajaran, mampu menyusun perangkat penilaian pembelajaran, mampu menentukan teknik penilaian, dan yang terakhir adalah mampu mengalokasikan waktu pembelajaran dengan baik. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses di mana seseorang melakukan sesuatu rencana yang telah dibuat atau dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran IPA kelas 4 terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan memberikan motivasi pada siswa menuliskan judul konsep, menyampaikan tujuan pembelajaran yang telah dicapai, kemudian setelah itu mengikuti kegiatan pembelajaran, menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Lalu tahap yang kedua adalah tahap inti. Pada tahap ini, para guru menjelaskan materi sesuai RPP yang telah dibuatnya tentang bagian-bagian tumbuhan. Pada pertemuan pertama, submateri pokok yang diajarkan adalah bagian utama tumbuhan dan kegunaannya dengan menggunakan metode diskusi. Kemudian, tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah penutup. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian. Evaluasi dilaksanakan untuk menyediakan informasi tentang baik atau buruknya suatu proses dan hasil kegiatan. Seorang guru harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran. Yang kedua, mampu memilih soal berdasarkan tingkat pembeda. Lalu, yang ketiga, mampu memperbaiki soal yang tidak valid. Kemudian, mampu memeriksa jawaban. Lalu mampu mengklasifikasikan hasil pembelajaran, mampu mengolah hasil pembelajaran, mampu membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian, mampu menentukan korelasi antar soal berdasarkan hasil penilaian, mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil penilaian, dan yang terakhir adalah mampu menyimpulkan dari hasil penilaian secara jelas dan logis. Masalah dalam pembelajaran IPA kelas 4, yaitu ada 5. Guru tidak siap mengajar, dalam arti terkadang guru belum memahami konsep materi yang diajarkan. Yang kedua, kesulitan memahami pelajaran, guru sering kesulitan dalam memunculkan minat belajar anak. Yang ketiga, kurang optimal dalam penerapan metode pembelajaran yang ada. Yang keempat, kesulitan memilih dan menentukan alat peraga yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang terakhir yaitu kelima, kesulitan menanamkan konsep yang benar pada siswa dan sering bersifat verbalistik. Selanjutnya, siswa. Minat siswa dibagi menjadi 5. Yang pertama, siswa rata-rata tidak menyukai belajar IPA karena tidak menyenangkan dan susah. Yang kedua, mereka ingin belajar IPA karena hanya sekedar ingin naik kelas. Yang ketiga, semua siswa yang mendapat hasil belajar IPA kurang memuaskan, memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Yang keempat, siswa yang mengalami kesulitan belajar IPA ditemukan bahwa mereka juga tidak terbiasa belajar. Yang kelima, yaitu kebanyakan mereka tidak memiliki cita-cita yang berhubungan dengan bidang IPA.
Selanjutnya yaitu solusi. Solusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pelatihan membaca istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, yaitu memberikan bimbingan cara penggunaan alat peraga. Yang keempat, memberikan bimbingan terhadap guru-guru serta pelatihan pembuatan metode yang dibutuhkan. Untuk mengurangi berbagai permasalahan di atas, guru juga dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran, yaitu pakemi dan inovatif, pembelajaran aktif, kreatif, enak, menyenangkan, yang meliputi yang pertama, guru dan murid sama-sama aktif dan terjadi interaktif atau interaksi timbal balik antar keduanya. Yang kedua, guru dan murid dapat mengembangkan kreativitasnya dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran. Yang keempat, munculnya pembahasan dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.